recognize that the Pleistocene species extinction were caused by climate change. Karena kalau menurut teori si Martin mah manusia ya yang berperan itu. Kemudian nomor 7. In the last sentence of the passage, the author refers to recent archaeological discoveries, most probably in order to, nah ini di terakhir ya, ini kita belum bahas itu. Nah, abis tadi menjelaskan perdebatan antara si Martin dan Craig tadi ya, Craig tadi menentang teorinya Martin. Nah, sekarang ada yang menentang keduanya, namanya itu Richard White. Katanya, but according to historian Richard White, even the attribution of secondary responsibility may not be supported by the evidence. Ya, bahkan katanya keduanya itu atau secondary responsibility itu yang dikemukakan oleh si Craig tadi ya. Jadi sebenarnya si Craig itu tidak sepenuhnya menolak bahwa manusia itu memiliki faktor, tapi dia itu hanya bilangnya tuh yang take a first role itu adalah climate change. Yang kedua, secondary role-nya itu adalah manusia, kayaknya gitu. Nah, tapi dibantah lagi nih sama si Richard White, katanya even the attribution of secondary responsibility may not be supported by the evidence. Jadi tidak didukung oleh bukti-bukti katanya ya. White observed that Martin's thesis depend on coinciding dates for the arrival of humans and the decline of large animal species. And Craig, though aware that the dates are controversial, does not challenge them. And then yet recent archaeological discoveries, nah yang ini ya, tadi kan yang ditanyakannya yang ini kan, are providing evidence that the date of human arrival was much earlier than 11,000 years ago. Wah, jadi ini kebanting dua-duanya ya, karena katanya recent archaeological discover are providing evidence, memperlihatkan atau memberikan bukti bahwa tanggal kedatangan human itu, manusia itu katanya much earlier, lebih awal daripada 11.000 tahun yang lalu gitu. Berarti ya kebantah ya dua-duanya itu, teori Martin, teori si Craig itu juga terbantahkan. Nah, jadi untuk apa sih si author itu menyantumkan recent archaeology discovery? Ya itu tadi untuk support si Richard White teori tadi ya. Richard White teori kan kayak mempertanyakan ya, kayaknya nggak ada bukti deh gitu, tidak ada bukti yang mendukung gitu. Kemudian diperjelas lagi dengan recent archaeological discovery yang bilang katanya emang human arrival itu kedatangannya itu lebih awal dibanding 11.000 tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin gitu si manusia berkontribusi pada kepunahan Pleistocene gitu, karena kan udah datang 11.000 tahun yang lalu gitu. Jadi support White teori mungkin ya. Kita lihat yang mana nih yang support. Nah, yang ini kan provide support for White's questioning of both Martin's and Craig's position regarding the role of Paleo-Indians in the Pleistocene extinction. Jadi nge-support si White's questioning. Oke. Nomor 8 itu yang ditanya adalah which of the following if true would most weaken Craig's objection to Martin's theory. Yang mana nih kalau misalnya benar ya, yang bisa melemahkan pandangan Craig terhadap Martin teori. Tadi kan si Craig dia kekeh kalau manusia itu bukan faktor utama gitu ya. Yang faktor utama itu adalah
apa tadi? Climate change ya, buktinya itu adalah bukan hanya large animal saja, yang ini kan bukan hanya large animal saja yang punah, tapi juga small animal, plants, and insect disappeared, katanya gitu. Presumably not all through human consumption. Kemungkinan bukan semua itu bukan karena human consumption gitu, bukan karena dikonsumsi oleh manusia, katanya gitu. Oh, yang A, further studies showing that the climatic change that occurred at the end of the Pleistocene era was even more severe, lebih besar katanya, and widespread than was previously believed. Kalau yang ini berarti ya jadi kayak ngedukung teorinya Craig ya. Jadi bukan. Yang B, new discoveries indicating that Paleo-Indians made use of the small animals, plants, and insects that became extinct. Nah, kayaknya yang ini ya, kayaknya new discovery indicating that Paleo-Indians, jadi Paleo-Indians kan human tadi ya, human made use of the small, made use itu kayak memanfaatkan small animal, plant, and insect that became extinct. Jadi iya benar, dia bertentangan dengan pernyataan Craig gitu yang tadi. Yang mana? Nah, yang ini. Oke. Jadi nomor 8 itu yang bebek. Kemudian kita langsung aja ke nomor 9. The passage suggests that Craig would be most likely to agree with a theory of a Pleistocene species extinction that ini kayaknya si Craig itu akan percaya nih, likely to agree with a theory of Pleistocene species extinction. Yang mana? Tadi kan dia yang climate itu ya. Kalau yang A, include climate change as one of the causes of extinction. Udah ketahuan ini mah yang A ya. Kalau yang B, incorporate the revised date for human arrival in North America. Itu yang revised date of human. Tadi yang ada di bawah, yang si white tadi ya. Kemudian eliminate the Paleo-Indians as a factor in extinction. Sebenarnya bukan eliminate, jadi dia tuh nggak sepenuhnya mengeliminasi the Paleo-Indians as a factor, tapi dia tuh menjadikan Paleo-Indians itu sebagai second role of factor ya, jadi second role faktor kedua gitu setelah climate change gitu. Kemudian yang D, identify a single cause for the extinction. Ini bukan. Kalau yang E, emphasize the role of hunting, ya ini juga bukan ya. Jadi yang tepat adalah yang A gitu. Kemudian nomor 10, the passage mention the extinction of species other than large animal most probably in order to. Nah, jadi tadi di atas itu menyebutkan extinction of species selain large animal most probably in order to, untuk apa? Itu tadi pernyataannya Craig kan ya? Pernyataannya Craig yang bilang bukan cuman large animal saja katanya yang hilang itu, yang punah itu, tapi small animal, plants, and insect disappeared katanya gitu. Nah, itu teh untuk apa? Kenapa gitu? Presumably not all through human consumption. Kayaknya untuk ini ya, untuk support si Craig tadi kan ya. Yang A suggests that the Paleo-Indians were responsible for more extinction than Martin's theory assumes. Ini nggak kan, dia nggak percaya ya tadi sama teori si Martin. Yang B provides support for the speculation that humans arrived in North America significantly earlier than, bukan juga. Point out the only area in which Martin, Craig, and White agree concerning the circumstance of the Paleo, ini juga bukan. Cites additional evidence tending to support Craig's support Craig's conclusion tadi kan ya, untuk mensupport kesimpulan dari si Craig about the role of human in the Pleistocene extinction. Jadi yang C ini tadi untuk mendukung gitu ya, support theory that human didn't play primarily
role ya, rather than secondary role gitu. Jadi yang D. Udah ya yang teks yang kedua. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gak ada? Baiklah kalau gitu. Kita langsung ke teks yang ketiga ini. Ini ya. Oke. Teks yang ketiga ini nomor 11 ya. Which of the following statement would the author not agree? Tentang apa? Ini nggak tahu nih. Kita baca dulu tentang apakah. Research shows that when people work with a positive mindset, performance on nearly every level, productivity, creativity, engagement, improves, ya. Jadi katanya research, penelitian itu menunjukkan bahwa ketika seseorang atau ketika orang-orang itu bekerja dengan mindset yang positif ya, performance mereka itu ya, performance dari mulai productivity, creativity, engagement itu semuanya akan meningkat katanya ya. Yet the correlation between happiness and performance is perhaps not so easy understood by many ya. Tapi korelasi antara kebahagiaan dan performance itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah untuk dipahami katanya ya. For one, most people believe that success precedes happiness. Jadi bagi kebanyakan orang tuh mereka mempercayai kesuksesan itu mendahului kebahagiaan. Jadi sukses dulu baru kita bisa bahagia katanya gitu ya. But because success is a moving target, the happiness that result from success is fleeting. Fleeting tuh apa? Kayak tidak tidak abadi gitu ya. Jadi cuman sementara, fana gitu. Karena apa? Karena kesuksesan itu moving target. Jadi target yang bergerak gitu. Jadi tidak tentu, tidak pasti gitu. Instead, people who cultivate a positive mindset perform better in the face of a challenge. Jadi malah orang-orang yang menanamkan mindset yang positif itu akan perform lebih baik gitu ya dalam menghadapi tantangan katanya gitu. Kemudian ada study bla 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 gitu ya. Bentar. Nah, berarti dari situ udah bisa sih ngejawab yang ini. Which of the following statement would the author not agree with? Yang A katanya, two people with the same genetic makeup and environment can have different happiness quotients. Jadi dua orang yang susunan genetiknya sama dan memiliki environment yang sama itu dapat memiliki kebahagiaan yang berbeda. Ini benar sih. Sebenarnya ada di paragraf kedua ya kalau kalian baca di sini. What is even more encouraging is that even though our genetic and our environment have an impact on how happy we are, our general sense of well-being is surprisingly memorable. Malleable itu kayak bisa dilatih loh, bisa dilatih. Jadi gimana ya ini tuh? Yang lebih menggembirakan lagi katanya is that even though walaupun genetik kita dan environment atau lingkungan kita itu punya dampak ya terhadap kebahagiaan kita gitu ya, terhadap seberapa bahagianya kita, our general sense of well-being is surprisingly malleable. Jadi kebahagiaan atau perasaan bahagia kita itu sebenarnya bisa dilatih gitu, bisa ditempa. Nah dari situ kan pasti kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda, nggak akan sama gitu, tergantung cara si orang tersebut memaknai kebahagiaan.
Jadi yang A itu pastinya si author agree dong ya. Kalau yang B, for happiness to result from success, the latter need to be a stationary target. Stationary target itu adalah target yang tidak bergerak tadi ya, lawan dari moving target. Nah ini bener enggak? Katanya, for happiness to result from success, the latter needs to be a stationary target. Jadi katanya kalau di sini mah kebahagiaan yang dihasilkan dari kesuksesan itu, si kesuksesannya itu harus stationary target, harus target yang tidak bergerak. Nah, itu bertentangan dengan pernyataan si penulis yang bilang katanya tuh yang ini ya, but because success is a moving target, sukses mah pasti moving target kan, the happiness that results from success is fleeting gitu. Jadi tidak kekal katanya gitu. Dan sukses itu a moving target. Jadi yang B nih kayaknya nih yang author tidak setuju itu. Oke ya. Terus nomor selanjutnya nomor 12, the author is primarily concerned with, nah ini kita lihat yang paragraf pertama itu tadi udah dijelaskan ya, jadi kayak si author itu explain the relationship between cultivating a positive outlook, positive mindset ya, and professional success kan gitu ya. Nah, yang paragraf kedua ini ngejelasin gimana sih cara kita achieve the happiness gitu ya di tempat kerja gitu. Katanya bilang, our habit, our interaction with coworkers, our attitude towards stress, all these aspects can be managed to increase our happiness and our chance of success. Habits such as task of taking short break and constantly having a positive engagement with coworkers not only reduce stress substantially, but also enhance our productivity and thus better our prospect of professional success, katanya gitu ya. Jadi nah ini the author is primarily concerned with apakah showing how happiness can be cultivated rather than passively experienced. Ini tuh tidak mencakup kedua paragraf tadi ya. Ini kalau misalkan dilihat tuh kayaknya cuman ada di paragraf kedua saja tadi yang dijelaskan tadi itu ya. Kemudian kalau yang B, guiding employers with respect to increase the overall happiness and success quotient of the employee. Nah, ini juga hanya ada di kalimat terakhir saja tadi yang boosting. Nah, ini. Boosting a performance of the workforce. Tadi mana sih? Accordingly, encouraging employees to accept some level of stress as an inevitability and perceive it as a motivator and a fuel to growth is vital, sangat penting katanya for boosting the performance of the workforce. Jadi bukan yang itu. Kalau yang C, clarifying why happiness is not dependent on factor other than a positive outlook. Ada sebenarnya tadi yang genetik ya dan environment ya. Kemudian kalau yang D, proposing that happiness and the resultant success at work are rather depend on our attitude. Nah kayaknya yang ini nih. Yang D ya. Nah, jadi katanya tuh kayak mengusulkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan yang dihasilkan di tempat bekerja itu tergantung pada sikap kita tadi itu dijelaskan. Oke, jadi yang D, oke? Lanjut kita ke nomor 13 ya. It is vital for boosting the performance of the workforce. Nah, yang ditanyakan adalah the underlined word has the same meaning with. Nah,
Ini berarti yang ditanyakan adalah sinonimnya, oke? The same meaning, berarti sinonim kan? Vital di situ adalah artinya penting, ya, penting, important, gitu kan? Berarti yang sama maknanya itu yang mana? Apakah critical? Critical, kalau critical kayak kritis gitu ya. Crucial? Nah, crucial itu penting ya. Crucial artinya penting. Unimportant, nah important itu penting, tapi kalau ada awalan un gitu jadinya negatif ya. Unimportant berarti nggak penting. Kalau powerful itu lebih ke kuat gitu ya, powerful. Kalau unnecessary, necessary juga sama sih, penting ya, tapi ada unnecessary berarti nggak penting. Cuma antonimnya ya. Jadi vital itu sama maknanya dengan crucial. Oke. Selanjutnya nomor 14, the conjunction accordingly. Accordingly ya. Nah, yang ini accordingly in the last paragraph can be best replaced by. Bisa diganti sama yang mana nih kira-kira? Apakah subsequently? Subsequently itu sama aja kayak afterward, setelah itu, kemudian, kan? In addition, kalau in addition apa? In addition kayak misalkan tambahan lagi pula. Gitu. Jadi kayak konjungsi untuk menambahkan, gitu ya, menambahkan pernyataan. Kemudian nevertheless, namun demikian, nah pertentangan tuh ya. Kalau since itu sama kayak because, karena gitu ya. Therefore ini sama dengan accordingly, artinya oleh karena itu gitu ya. Jadi accordingly, oleh karena itu, jadi menyatakan alasan atau sebab gitu. Jadi yang Oke, terakhir, according to the passage, which of the following is true? Yang mana yang benar gitu kan ya? Kalau yang A, most people use success to measure their happiness. Ada nggak, dicantumkan nggak kalau kebanyakan orang itu menggunakan sukses untuk mengukur kebahagiaan? Kata mengukur ini ya, to measure ini yang bikin jadi salah ya, karena di sini tidak bilang kesuksesan itu sebagai alat ukur, tapi si penulis cuma bilang most people believe that success precedes happiness, mendahului kebahagiaan gitu. Kalau yang B, even when the situation is tough, a positive outlook can trick the brain into believing otherwise. Apakah positive mindset atau positive outlook itu can trick the brain? Disebutkan nggak di sini? Ada penjelasannya. Tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahwa positive outlook itu can trick the brain into believing otherwise. Kalau yang C, one of the most important ways of boosting employee performance is encouraging them to accept some level of stress as a part of the job. Itu yang tadi nih. Accordingly, encouraging employees to accept some level of stress as an inevitability and perceive it as a motivator and a fuel to growth is vital. Is vital for boosting the performance of workforce. Tapi di sini mah bilangnya apa? Bukan penting, itu the most important. Ya. Beda sedikit aja, ditambahin aja kata sedikit jadi bikin salah ya. Ini dibilangnya the most important, berarti kalau the most important mah nggak ada lagi yang lebih penting daripada ini ya. Sementara kan kalau di teks itu cuman bilang iya penting gitu, tapi ya bukan yang paling penting gitu. Ya. Kemudian kalau yang D, developing common habits with coworker can help reduce stress significantly. Developing common habit.
Nah, ini yang bikin salah. Karena di teks itu cuman bilang talk to coworkers gitu ya, make interaction with coworkers, kemudian apalagi having a positive engagement with coworkers. Nggak disuruh developing common habit gitu. Ini mah terlalu jauh ya. Jadi bukan itu yang kemungkinan yang ya, when happiness is triggered by success, it is anything but everlasting. Jadi ketika happiness itu, ketika kebahagiaan itu dipicu oleh kesuksesan, it is anything but everlasting, itu adalah ungkapan yang menyatakan kebalikan ya. Jadi it is anything but everlasting artinya adalah itu sama sekali tidak abadi ya. Itu iya jelas tadi kan yang berkali-kali ya yang ini kan, because success is moving target, the happiness that result from success is fleeting. Jadi tidak cuman sekilas fana, tidak abadi itu ya. Jadi yang gitu. Karena ada ungkapan ya, ungkapan it is anything but itu mengungkapkan kalau something is not the case. Kayak misalkan she was anything but happy. Artinya apa? She was anything but happy. Artinya kalau dia tidak bahagia itu. Ya ini juga sama. It is anything but everlasting. Begitu gimana? Ada yang bertanyakan? Ada yang terlewat mungkin? Kita review dari yang pertama ya. Takutnya teman-teman ada yang baru masuk. Nih yang nomor 1 itu yang D. Nomor 2 yang C, 3A, 4 yang C, 5E, nomor 6 itu yang B, nomor 7E, nomor 8B, 9A, 10D, 11B, 12D, 13B, 14E, 15, tadi E. Begitu. Udah. Gimana? Udah, kita kembaliin lagi ke Kasunyo ya. Iya. Gimana nih teman-teman? Memberi pencerahan yang cukup cerah ini ya dari Miss Trina. Tadi Katrina, sekarang Miss Trina ya. Ganti-ganti ya. Ya Miss Trina, Anggita. Ayo ada yang mau bertanya nih? Siapa yang mau bertanya? DIP mau bertanya, DIP? Rahma, Risma, atau siapa nih yang ingin bertanya nih mengenai apa nih misalkan strategi jawab soal bahasa Inggris itu seperti apa sih? Apakah kita harus menghafal grammar? Apakah kita harus menghafal apa gitu? Ayo, barangkali ada yang mau bertanya? Apa yang mau bertanya? Nanti kalau nggak ada yang bertanya nih, Miss Anggita mau bertanya. Enggak ya? Itu mah kayak di sekolah nih. Siapa yang mau bertanya? Pada diem semua. So, kalau nggak ada yang bertanya, apa mau bertanya? Semua pada kumpul semua ya. Nah, ini mumpung ini UTBK nih ya, jadi kita harus berstrategi. Jadi biar nilainya bagus nih. Mumpung kita udah lama nggak memberlakukan sistem minus ya di sistem penerimaan SBMPTN. Nah, sok ada yang mau bertanya nggak? Jadi TPS ini tuh tes potensi skolastik ya, jadi artinya dari mulai kuantitatif, pengeluaran umum, PBM, PPU itu termasuk juga bahasa Inggris, itu juga ada unsur-unsur pemahaman skolastiknya ya, jadi artinya tidak berupa pemahaman murni keilmuan bahasa Inggris, cuman di sana tergabung juga antara ada logika-logika yang masuk di dalam. Contohnya kayak tadi ya, kayak soal nomor berapa dari 15 ya, apa sih bahasa Inggris tadi ya? Apa tadi ya? Based on the passage, what is the apa tadi Inggrisnya? Tadi read passage, which of the following is true? What is the following is true? Nah, di situ kan tadi ada ya bahwa satu kata aja mengubah semuanya ya. Nah, iya. One of the most important ways to boosting employee performance is encouraging them. Nah, di situ kan ada kata the most-nya ya. Padahal kan di teks itu nggak ada most-nya ya, jadi artinya the most-nya cuman vital saja. Vital itu sama dengan important. Kalau cuman important ways of putting itu benar, tapi karena ada the most jadi salah. Jadi salah. Nah, itu pun
ngaruh ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal-soal di bahasa Inggris, di PPU, di penalaran umum, di kuantitatif ya, bahwa kata itu sangat berpengaruh ya, bahwa ada itu berarti artinya nggak semua tapi ada ya. Kemudian beberapa juga berarti artinya lebih dari satu itu beberapa. Kemudian semua, nah artinya tidak terkecuali. Kalau semua itu berarti ya semua, nggak ada terkecuali ya, harus semuanya dapat gitu ya. Kemudian tadi ada most ya berarti yang paling gitu kan ya. Yang paling artinya ya tidak ada yang lebih dari itu gitu artinya. Nah ini adalah ngaruh ya di soal-soal TPS. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman semua mendapat pencerahan. Tentunya harus juga berlatih secara mandiri ya, Miss Rina ya, di rumah. Iya. Kita UTBK hanya berapa ya, 6 kurang dari 2 bulan ya, tanggal karena kita kepotong lebaran nih. Kalau lebaran kan pastinya udah ya momennya udah sedikit libur dulu nih kayaknya nih ya. Makanya semuanya dari sekarang ini, insya Allah kalau udah masuk ke dalam pemahaman ya tinggal di recall aja, nanti seminggu sebelum UTBK kita ada intensif lagi. Mudah-mudahan bisa apa ya, mengingat lagi apa yang pernah kita pelajari gitu. So, ada yang mau bertanya nggak sebelum Miss Rina lanjut ya? Lanjutkan Miss Rina ya ke bahasa Indonesia ya? Iya, Kak. Ayo, ada yang mau bertanya? Siapa nih? Ada yang nanya, ini 24 orang nih ya, harusnya banyak, cuman 24 ya, mudah-mudahan 24 ini yang menjadi lebih bukan artinya yang lain. Ini apa namanya, tadi kan yang ini ya, biasanya tuh yang kayak soal-soal kayak gini kan, following is true, kemudian yang suka ini juga nih yang inference gitu loh. Mana sih kayak yang ini kan if apa, mana sih, bukan, pokoknya kayak ada kata-kata inference. Nah, invert nih, can be inferred ya. Jadi kalau ada kata can be inferred itu emang bener-bener harus 100% benar, sesuai dengan teks, dan ya kayak tadi nggak boleh ada kayak kata-kata yang ditambah-tambahin gitu. Terus pokoknya harus 100% benar dan ada evidence-nya gitu di teks gitu. Jadi hati-hati sama soal inference gitu. Nah, itu dia ya. Jadi udah ada beberapa tips ya, triks untuk menjawab soal bahasa Inggris ya. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kadang-kadang semuanya hampir benar ya. Nah, makanya perlu dibentuk lah. Hampir benar semuanya, kayaknya dicocok-cocokin juga benar. Ini perasaan. Iya sih, kalau kita menggunakan bahasa keseharian mungkin juga bisa ya. Cuma di sini ada logika yang nggak bisa disangkal ya. Ini masuk ke dalam logika kuantitatif dan penalaran umum, bahwa semuanya gabung dalam materi skolastik, bahwa emang harus terbentuk logika seperti itu. Jadi jangan ada kesalahan-kesalahan yang secara kebahasaan itu salah ya. Seperti tadi yang demos ya nggak bisa ya. Kayak contohnya kalau di bahasa Indonesia misalnya ada contoh, misalnya di toilet nih saya sering nemukan ya, yang kencing harap disiram, itu kan salah ya. Atau yang kencing semuanya basah habis pulang dari toilet, kan salah ya. Iya. Gitu. Di sekolah kadang-kadang ya, bagi yang menemukan jam harap diserahkan ke ruang guru. Yang menemukannya berarti yang itu nggak ada bukan jamnya ya. Ya kan seperti itu ya, logika seperti itu harus dibentuk, harus dipahami betul-betul ya, karena kemampuan literasi numerasi Indonesia memang perlu ditingkatkan, dan salah satunya adalah dengan cara TPS di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin misalnya kita mau berlanjut ya. Ya, Kak. Kalau tadi sekarang misalnya kita, berarti sekarang kita berubah jadi Kak Anggita karena mau membahas tentang bahasa Indonesia ya. Halo Kak Anggita, siap? Iya, Kak. Oke, mangga ya teman-teman, silakan disimak pembahasan yang selanjutnya mengenai pemahaman bacaan dan menulis ya.